Puji nama Tuhan, Shalom. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapak Joni akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas segala bentuk kebaikan-Mu atas hidup kami. Pagi hari ini kembali kami mendapatkan kemurahan-Mu, hujan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Saat kami buka mata kami beroleh kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau berikan hati bersyukur di dalam hati kehidupan kami. Kami boleh mendapatkan kesehatan kami yang luar biasa. Kami boleh menemukan pernafasan organ-organ tubuh kami sempurna dan berfungsi dengan baik. Kami boleh menikmati bentuk karya-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur sepanjang pekan ini penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Tak sedetik pun Kau tinggalkan kami. Kau limpahin kami dengan hujan kemuliaan dan sukacita-Mu. Apapun yang terjadi, cerita apapun dan panggung apapun yang Engkau berikan bagi kami, Engkau selalu menuntun memimpin kami, membawa kami mengenal-Mu dari satu sisi ke sisi dan sisi lainnya Bapa. Betapa besarnya Engkau mengasihi kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Terus pakai, terus Tuhan limpahkan belas kasih-Mu kepada kami. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, jangan bosan-bosan untuk memimpin kami. Jangan palingkan wajah-Mu atas kehidupan dan keluarga kami Tuhan. Kami rindu Engkau terus menata kami, mengisi waktu-waktu kami untuk takut akan Engkau, hormat akan Engkau, menghargai Engkau di setiap detail kehidupan kami. Diberkati, tidak diberkati, ditekan maupun tidak ditekan, kami terus menghormati akan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu mengisi waktu-waktu kami yang Kau berikan untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik, menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, jangan jemu-jemu, terus bakar api hidup kami Tuhan. Terus curahkan api penyembahan atas kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi kami mohon, taruh roh takut hormat akan Engkau Bapa. Kami rindu api kemuliaan-Mu itu tidak bergeser dalam kehidupan kami, bahkan semakin besar Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kami Bapa merasakan kehangatan api kemuliaan-Mu itu, dan bahkan menyambar mereka untuk terus terbakar dan memuji memuliakan-Mu. Oleh karena itu kami pagi hari ini atas kemurahan-Mu kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami ingin mengucapkan syukur, menuangkan ucapan syukur kami dengan tarian, pujian, penyembahan kami. Berkenanlah untuk melawat kami Bapa. Kami siapkan hati kami, pikiran kami. Tapi kalau ada hati dan pikiran kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu saat ini juga Tuhan, pimpin kami untuk menanggalkan semuanya itu. Kami rindu menari bersorak untuk-Mu dalam perkenanan-Mu Bapa. Memberkati para hamba-hamba-Mu yang saat ini bertugas, yang sudah menyiapkan sedemikian rupa untuk kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus memimpin dan memenuhi kehidupan mereka Bapa. Terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan. Melalui keluarga kami, Engkau juga melawat negara dan bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin hebat yang Kau tunjuk memimpin kami, membawa kami
takut dan berkenan akan hadirat-Mu. Memberkati Indonesia, memberkati negara ini Tuhan. Takut akan Engkau dan berkat-Mu dicurahkan akan negara ini. Kami menyerahkan panggung yang Kau berikan untuk hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang sudah kami rancang, kami menyerahkan semuanya ke hadirat-Mu. Berkenanlah Tuhan memimpin kami, berkenanlah Tuhan memberkati Tuhan panggung pelayanan kami. Jamahan kasih-Mu melingkupi Gilir, Pengudangan, Legok dan sekitarnya, dan kami percaya dunia boleh mengatakan kekeringan dan kami siap seperti rema-Mu Tuhan. Kami siap untuk menabur, kami siap untuk panen, kami siap untuk memberikan kemuliaan untuk nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Memberkati Tuhan hamba-hamba anak-anak-Mu yang saat ini dalam perjalanan. Sukacita penuh ada dalam kehidupan mereka, untuk mereka bergabung satu roh dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kami menyerahkan semuanya ke dalam satu nama, Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang membawa hati kita. Kita mau sama-sama membawa hidup kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan, sebab kasih-Nya yang begitu besar buat hidup kita. Dia adalah penebus kita. Dia adalah juru selamat kita. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau
setiap kami. Karena terlalu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus. Darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan-Mu, Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa bahwa pagi hari ini Kau bertahta atas puji-pujian yang akan kami naikkan. Terima kasih Yesus, kami perlaskan doa kami hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, amin. Kabar kita luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang juga luar biasa, yang telah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Amin. Biarlah kita katakan sorak kemenangan bagi Yesus. Haleluya. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru telah Kau beri, hidup baru Kau beri. Kau tahu bah ratapku menjadi tarian, hapuskanlah dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu
Kita semua percaya bahwa kemenangan itu akan diberikan bagi kita, amin. Haleluya, sebab kita punya Tuhan, Dia adalah Raja di atas segala raja yang mampu menjadikan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dapat melawan, kita lebih dari pemenang, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, haleluya. Haleluya, kita semua lebih dari pemenang, amin. Kita semua yang telah ditebus oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita, dan kita harus menerima kuasanya itu untuk menjadi terang bagi bangsa, amin. Haleluya, kami terima. Kami yang telah ditebus dengan
kehidupan kita. Amin. Kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau menerima firman Tuhan. Sebab Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Hanya oleh karena salib Tuhan, kita dapat diselamatkan. Dan hanya karena salib Tuhan, kita bisa memperoleh kemenangan itu dalam kehidupan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau
mendengarkan firman Tuhan, seberapa besar kapasitas yang saudara bawa di tempat ini, seberapa besar wadah yang engkau bawa hari ini, sedemikian pula Tuhan akan memenuhkan. Sebab itu jika sekiranya ada dosa, ada hal-hal yang belum diselesaikan, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita membuat pemberesan. Karena benih tidak akan mungkin akan bertumbuh ketika kerikil-kerikil masih ada, ketika semak duri masih tinggal. Sebab itu biarlah saat pagi hari ini benar-benar pemberesan itu kita lakukan, sehingga setiap benih firman Tuhan akan mendapatkan tempat yang tepat. Haleluya. Saya berikan kesempatan beberapa saat untuk saudara berdoa secara pribadi, hatimu kepada Tuhan. Karena salibmu, kami tahu tidak ada yang tersembunyi di matamu, karena Allah menyelidik sampai kedalaman hati kami. Sebab itu sebelum kami mendengar firman-Mu, sebelum benih itu Tuhan taburkan, maka kami berdoa, ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami. Sebab kami tahu firman-Mu adalah firman yang kudus adanya. Sebab itu kami memilih hari ini untuk mengampuni setiap suami, istri, anak-anak, orang tua, menantu dan mertua, bahkan sesama kami yang Tuhan pakai untuk membentuk kami. Kami memilih untuk mengampuni karena kami tahu keberadaan mereka adalah salah satu untuk membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Sebab itu Bapa, biarlah benih firman yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan, kami katakan kami siap menerima. Tegur kami, supaya kami semakin menyadari kami bukan yatim piatu, tetapi kami memiliki Bapa yang maha baik, yang mengasihi kami, yang telah menebus kami, bahkan Bapa yang akan memelihara dan mendidik kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan dengan benih-benih yang ditaburkan pagi ini adalah hamba-Mu yang Engkau pilih sendiri hari ini untuk menyatakan isi hati-Mu. Kami berdoa bagi setiap kuasa-kuasa penghulu di udara yang hendak mencuri benih firman itu, bahkan membuat akar-akar pahit yang tinggal dalam hati kami, kami ikat kuasanya, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami mempersilahkan Engkau Roh Kudus membajak setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan menjadi bajak yang terbaik untuk melembutkan hati kami. Kami menyadari kuasa Allah sempurna. Kami katakan kami siap mendengar, merenungkan, melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang siap untuk diberkati firman Tuhan katakan bersama amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sehat? Puji Tuhan. Coba tengok kanan kirinya, kira-kira apakah ada sukacita di sana? Apakah hari ini mengawali pagi, mengawali minggu, mengawali bulan ini sudah penuh semangat dan penuh sukacita? Yang jelas kok cuma mama ya. Yang lain kira-kira apakah menemukan sukacita di orang yang ada di sampingnya? Oke, coba nanti sampai rumah atau nanti kalau ada waktu senggang dibuka HP-nya, dibuka kamera depannya.
Kalau orang lain sudah bersuka cita, apakah saya sudah bersuka cita juga? Apakah saya sudah menikmati prosesnya Tuhan? Atau saya masih bersungut-sungut? Kira-kira masih yang mana? Masih bersuka cita atau masih bersungut-sungut? Atau dong-dongan? Ya lek dong atine lagi seneng ya menikmati proses, tapi lek atine lagi enggak seneng menggerutu Mas. Kira-kira ada? Ada, tapi jangan dibiasakan ya. Oke, pagi hari ini kita mengucap syukur karena masih diberikan kesempatan ya Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus itu terlalu baik untuk kita. Kita masih dikasih kesempatan untuk boleh ada di tempat ini, boleh memuji memuliakan Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Nah, coba Kak langsung slide Kak. Kalau disuruh lihat ini yang Bapak Ibu Saudara lihat pertama kali, fokusnya kemana? Ke garisnya, ke layar yang hitam, ke garis yang atas atau garis yang bawah? Ya, aku mau fokusnya ke Mas Stephen. Ya itu pasti. Oke. Bapak Ibu Saudara tahu ini apa? Kok ora kena ya? Next. Wah, harus ganti mah. Next. Sabar nggih Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu suka makan mie instan? Suka minum kopi instan? Nah, ini loh. Siapa sih yang nggak tahu rasanya ini? Siapa yang tidak terpesona akan kenikmatannya? Asik katanya gitu ya. Jari ini lek neng iklan. Kalau di iklan itu rasanya enak. Nggak putus-putus rasanya, tetap nyambung terus selama mie-nya masih ada. Tapi kalau nanti mie-nya sudah habis, rasanya yo entek, ya toh. Nah, yang pertama ini, Bapak Ibu suka makan mie instan? Apakah ketika kita beli, Bu, aku beli mie instan, datang-datang sudah berupa mie yang sudah dimasak plus telur? Ini cuma gambar ya. Pulang harus dibuka dulu, ngerebus air dulu, terus dimasukkan mie-nya. Kalau di petunjuknya harus nunggu 3 menit, ya toh. Habis 3 menit bumbunya disiapkan, baru diulek-ulek bisa dimakan. Apakah instan? Enggak. Kak, ternyata ini enggak bisa tenanan, Kak. Next, Kak. Next. Yang kedua, nah ini nih mama suka biasanya bikin ini kalau ada ibu-ibu nasi 2000 di rumah. Tapi kalau enggak ada ibu-ibu yang masak, biasanya mama ya kopi ireng. Ya toh. Kopi instan juga sama nggih Bapak Ibu. Ketika beli, kita cuma dikasih kemasan ini yang isinya serbuk, enggak tahu itu serbuk apa, katanya sih, katanya serbuk kopi yang siap seduh, tapi kan ya kita enggak tahu apa isinya sebenarnya toh. Ketika kita beli cuma dikasih bungkus sama isinya, ya toh. Ketika kita beli enggak langsung, Bu, aku beli kopi sasetan, contohnya apa itu? Good Day Cappuccino. Langsung sama ibunya dikasih berupa gude cappuccino yang sudah diseduh, enggak toh? Dikasih yang sasetan, terus sampai rumah masih harus nyeduh sendiri, masak air lagi, kecuali kalau udah ada air di termos ya. Nah habis itu baru kita bisa menikmati. Yang katanya instan aja masih butuh waktu, masih butuh proses. Kira-kira kalau ditanya, mau ikut prosesnya Tuhan yang instan atau yang agak lama-lama dikit? Kira-kira mau ikut prosesnya Tuhan itu sing instan sadet saknyet langsung entuk, atau kita jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari loh ya, enggak lek megur dino minggu. Apa namanya minggu pertama, minggu pertama aku semangat. Pasukan putih-putih ke gereja. Haleluya. Tapi kalau minggu kedua, minggu ketiga, Tuhan masih ada minggu depan ya Tuhan ya. Kita mengiring Tuhan itu harus setiap hari. Next Kak. Panggara kena loh. Ma, mungkin ada yang lain, Ma. Bisa minta tolong. Bapak Ibu ada yang tahu ini toh? Ini katanya mobil sejuta umat. Mobil paling banter neng jalan tol itu Avanza atau Xenia, bener? Mas Abed bener Mas Abed? Mobil paling banter di jalan tol itu Xenia atau Avanza Mas Abed?
Lah salah Mas Bet. Banter dhewe iki ya lek Avanza Xenia. Coba Mas Abed mungkin naik Pajero naik mobil itu kecepatan 200 km nyalip Avanza siji wis. Rumangsane wis nang mburi lah kok nang ngarep enek Avanza Mas Bet. Berarti sik kalah banter Mas Bet. Ya toh. Mobil sejuta umat yang katanya hampir setiap orang di Indonesia itu punya. Setiap kabupaten, setiap kota, bahkan setiap desa pasti ada mobilnya. Ya toh. Coba tengok kanan kiri Bapak Ibu Saudara, di tetangganya yang punya siapa? Atau mungkin aku duwe dhewe kok Pak. Oh, oke. Aku duwe dhewe Mas. Ya toh. Mobil ini yang mereknya A, kalau sekarang kemarin itu saya sempat searching Bapak Ibu ya. Dijual dengan harga rata-rata sekarang itu sekitar 230 sampai 290 juta rupiah. Mahal ya. 230 sampai 290 juta. Lah tuh kok nih cilate ngarepe Mas Andi. Karanganyar mungkin orang satu Karanganyar makan semua ya. Mbuh makan nasi, mbuh makan pentol, yang penting makan semua ya toh. Dan mobil ini per tahunnya dia diproduksi itu sebanyak 530.000 unit per tahun. Cuma di Indonesia aja 530.000 unit. Harganya 230 sampai 290 juta. Bapak Ibu mau? Bapak Ibu mau? Jumlah jemaat Karanganyar ada berapa, Mas? Sekitar 115, 150 lah kita bulatkan. Berarti kalau sekitar 530.000 unit dikurangi 150, enggak krese ya, Mas ya. Oke. Terima kasih, Kak. Nah, mobil ini dibuat pertanya 530.000 unit dan dijual dengan harga 230 sampai 290 juta. Berbeda dengan mobil yang satu ini, ada yang tahu ini mobil apa? Rolls-Royce Phantom. Nah, kalau tadi 1 tahun itu mobil A diproduksi sebanyak 530.000 unit. Kalau mobil ini 1 unit dalam pembuatannya itu membutuhkan waktu 4 sampai 6 bulan. 4 sampai 9 bulan, sorry. Tergantung pesanannya. Nah, 1 mobil Rolls Royce ini 4 sampai 9 bulan. Nah, harganya mirip. Kalau tadi 230 sampai 290 juta. Kalau yang ini nolnya kurang. 20 sampai 24 aja. Tapi miliar. 20 sampai 24 miliar per mobil. Kira-kira apa yang membedakan Bapak Ibu antara mobil yang ini sama mobil yang ini? Bedone ning ndi? Padahal kalau kita lihat-lihat, lah iki iso diisi 1 2 3 4 5 6 7 sampai 8 orang ya. Kalau mobil yang ini 1 2 yo sak sopire 4. Kan sik oke sing iki to. Tapi kenapa mobil ini harganya lebih mahal? Karena proses di balik pembuatannya mereka berbeda. Kalau mobil yang A ini dia dikerjakan oleh mesin, makanya tinggal mengoperasikan mesinnya tek jadi. 1 bulan jadi sekitar 170. Enggak. 1 mobil Rolls Royce ini 1 jadi. Mobil yang ini sudah jadi sekitar 176.666 mobil. Nah, beda ya. 1 mobil yang ini kalau dikonversikan ke mobil yang ini jadinya 176.666 mobil. Nah, kalau suruh milih sing ndi Bapak Ibu? Sing ini atau yang ini? Kalau yang ini koncone wakeh Bapak Ibu, ya toh. Tempat servisnya di mana-mana bisa. Kalau yang ini, wah, servisnya angel. Sorry, pajak tahunan mesti mahal, ya toh. Beli pertama juga mahal, perawatannya juga mahal. Masih mau kalau dikasih? Mau. Kalau suruh beli? Mau. Nah, yang membedakan antara keduanya adalah proses pembuatannya. Yang ini dibuat pakai mesin dan yang ini juga dibuat pakai mesin tapi lebih banyak dengan tangan manusia. Nah, pagi hari ini kenapa toh kok saya membanding-bandingkan 2 mobil ini? Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan yang saya kasih judul nikmati prosesnya. Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Cerita tentang Yusuf di rumah Potifar. Nah,
Enggak usah dibaca lah ya. Kan semuanya udah tahu toh. Gimana sih Potifar itu? Potifar itu orang yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Apa yo? Katanya demikian. Nah, ketika Yusuf ada di rumah Potifar, Yusuf melalui satu lagi prosesnya Tuhan. Proses yang pertama di mana? Proses yang pertama ketika dia ada di rumah bersama dengan keluarganya. Ya toh? Ketika dia bermimpi, dia menceritakan mimpinya, bukan didukung malah dibully. Lele, kami mimpi apa toh, Le? Sob, mimpi apa tuh mimpimu itu? Mimpi kok kayak gitu nah. Sudah mengalami penolakan yang dari rumah. Tapi kita nanti akan melihat ketika di dalam proses Tuhan yang kedua di rumah Potifar, apa yang terjadi? Ketika ada di rumah Potifar dia dijual jadi budak, Yusuf tetap menikmati proses yang diizinkan oleh Tuhan, ya toh. Nah, kita coba baca. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kita lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua dulu. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, kita bisa lihat kalau di sini ketika ada di rumah Potifar, Yusuf ini tidak merengek-rengek. Dia tidak kebanyakan mengeluh, mungkin dia enggak menangis, walaupun menangis mungkin sebentar ya, karena kangen keluarganya. Tetapi yang dilakukannya adalah dia bekerja sesuai dengan porsinya. Gimana kita bisa lihat di ayat yang kedua tadi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Berarti kita bisa lihat kalau Yusuf ketika dia menjalani proses Tuhan, dia enggak leha-leha. Dia tetap mengerjakan apa yang dipercayakan, apa yang diperintahkan kepadanya. Maka dari itu pagi hari ini kita melihat salah satu proses ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus bisa menikmati proses tersebut. Ya toh? Kalau kita mau bikin mie tadi, kita harus melalui proses dan kita harus menikmatinya, kita harus enjoy. Oh, aku mau makan mie jadi hatiku harus senang sih. Kalau aku senang masakku mesti pas, walaupun bumbunya sudah ditakar. Oh, kok pengen tak tambahi lombok, pengen tak tambahi kecap dewe, ya toh. Kita menikmati setiap proses itu, akhirnya nanti apa? Mie yang enak akan kita makan, kopi yang enak akan kita minum. Kita harus melalui prosesnya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat beberapa contoh, beberapa tokoh ketika mereka melalui prosesnya Tuhan, apa sih yang mereka lakukan? Yang pertama kita akan lihat Daud. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 dan yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 dan pasalnya yang ke-17. Nah, nanti kalau Bapak Saudara baca di rumah, ketika Daud akan diurapi menjadi raja, dia harus melalui proses. Sebelum dia diangkat jadi raja, jadi seorang pemimpin, dia harus melalui banyak sekali cerita-cerita, entah itu yang menyenangkan, entah itu yang tidak menyenangkan, entah itu proses yang ya sing penting melulah Tuhan. Ada juga nanti ketika dia hampir dibunuh oleh Saul, tetapi dia tetap menikmati proses tersebut. Daud diurapi menjadi raja.
Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, seorang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Yang pertama, ketika Saul dia sudah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan melengsarkan Saul. Dan Tuhan sudah memilih penggantinya Saul. Nanti kita akan baca. Ketika Daud ini dipersiapkan menjadi seorang raja, dia harus melalui proses. Yang pertama prosesnya apa? Perang lawan Goliat dulu. Sebelum itu dia harus melawan kakak-kakaknya dulu. Dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya, melawan kakak-kakaknya. Kenapa kok saya bilang melawan kakak-kakaknya? Ketika dia tiba di medan peperangan, kakaknya bilang, "Kamu ngapain di sini?" Ya toh? "Kamu ngapain di sini?" Dah wong Kristen nyapa nek wong Kristen yang kene iki. Wis tak melu aku lho, wong Kristen yang kene mek gur titik lho, ya toh? Udah ikut aku aja. Kami yang mayoritas. Ada yang seperti itu? Kemungkinan ada ya toh. Nah, tapi ketika Daud melawan kakak-kakaknya itu dia enggak kalah Bapak Ibu Saudara. Ketika dia dibilang sama kakak-kakaknya, "Wis, ini sudah tak terima, kamu balik pulang sana loh. Balik ke kawanan dombamu yang cuma 2-3 ekor itu loh. Wes balik ke sana. Enggak usah kami ikut-ikutan ke sini." Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia pergi menghadap raja, dia bilang, "Aku bisa mengalahkan Goliat dengan pertolongan Tuhan." Nah, kita akan belajar dari Daud. Apa sih yang dilakukan Daud ketika dia di dalam proses dan bagaimana dia menikmati proses yang diizinkan Tuhan itu? Yang pertama adalah taat dari hal kecil. Proses awal Daud ketika akan dipanggil Allah dipakai adalah dipercaya dari hal kecil, yaitu angon wedhus, mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor milik ayahnya. Kemarin saya sempat cari Bapak Ibu, kira-kira Daud itu umur berapa ya disuruh angon wedhus ya, tapi saya enggak ketemu. Mungkin kalau sekarang cah-cah SD itu ya, cah SD SMP itu wis mulai angon kambing domba milik ayahnya. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada SD ya toh. Belum ada sekolah dasar, belum ada SMP. Jadi kegiatan anak-anaknya adalah membantu orang tuanya. Nah, dari kecil Daud ini sudah dipercayakan hal yang kecil. Mengembalakan kambing domba milik ayahnya yang cuma 2-3 ekor. 1 Samuel 17, 34, 36. Bukan hanya sekedar mengembalakan kambing domba, tapi Daud juga menjaga kambing dombanya. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa membalakan kambing domba ayahnya. Apabila singa datang atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya dan menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Nah, Daud dia bukan cuma sekedar menggembalakan kambing, yo dingon, lah isuk ditokne kok kandang, dibawa ke padang rumput dikasih makan. Bukan hanya sekedar itu, tetapi ketika nanti ada singa, ada beruang yang akan menyerang kawanan dombanya, Daud ini berperan sebagai seorang penjaga. Dia menjaga apa yang sudah dipercayakan kepadanya dari hal kecil. Hal yang kecil. 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya dipercayakan sama Daud, dijaga sungguh-sungguh. Dia punya integritas. Oh, aku sudah dipercayakan pekerjaan ini. Oh, aku sudah dipercayakan pelayanan ini. Maka dari itu aku akan mengerjakan secara sungguh-sungguh. Ada juga, aku cuma dipercayakan hal kayak gini kok. Ngapain aku sungguh-sungguh?
Nanti aku sungguh-sungguh kalau sudah dipercayakan hal yang lebih besar. Bisa? Bisa, tapi susah ya Bapak Ibu. Piye kok kon jadi bos, kon jadi ketua kelas ra gelem kayak saya. Saya dulu dari SD, SMP, STM sampai kuliah disuruh jadi ketua kelas. Oh, terima kasih, saya enggak usah. Saya tuh enggak seneng jadi ketua kelas Bapak Ibu. Kenapa? Ngurusi awake dhewe kadang-kadang sekarang bener kok ngurusi cah-cah sing sakmono mbane. Mikir saya dulu gitu. Uripku dhewe sik koyo ngene. Nah, tapi kalau mungkin sekarang kon baleni jadi ketua kelas ya siap. Sekarang. Tapi kalau dulu karena saya masih berpikir secara yalah cah SD nyapa tuh dadi ketua kelas barang giyah aku. Nah, dipercaya dari hal yang kecil maka nanti Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Nah, kita belajar dari Daud. Ketika dia dipercayakan dari hal kecil, berproses dari proses yang kecil, dia taat kepada Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sudah dipercayakan hal kecil atau besar dalam hidup kita? Besar. Ada yang masih kecil? Aku cuma dipercaya jadi apa ya? Oh, jadi koordinator Flekden Mas. Lah, Flekden ini bocah mek gur 4. Ya ta, kalau di sini baru 4. Apalagi sekarang Dion wes main bass terus. Mas Abed ra tau ngalor. Sorry Bet. Abed nih. Dion ra tau main flag dance. Kecuali kalau Mas Abed minta tolong ya, iya Mas Bang. Nah, nanti baru Dion gabungan mek gur apa teh lah. Ora sah tenanan nih. Atau ini minta maaf, ini bukan kok saya mau gimana ya. Kak minta tolong mimpin choir ya. Choir nah, mek gur choir. Choir apa? Ya choir gabungan ibu-ibu dan pemuda. Lah engko paling sing choir mek gur wong-wong kuwi tok. Nah, ketika kita diproses Tuhan, dicoba dikasih kepercayaan yang kecil, kita mengeluh, "Leh Tuhan, kae lo Tuhan wis dipercaya hal besar, masa aku panggah hal-hal sing kecil itu Tuhan." Boleh kita mengeluh? Boleh kita mengeluh? Pertanyaannya, yang punya pekerjaan itu kita atau Tuhan? Yang punya pelayanan itu kita atau Tuhan? Kita atau Tuhan? Ya toh? Jadi kalau Tuhan mempercayakan kepada kita satu pekerjaan, satu kepercayaan, satu pelayanan, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Setiap orang percaya yang dapat dipercaya dalam hal kecil, maka Tuhan akan mempercayakan lagi perkara yang lebih besar. Maka dari itu mungkin kalau Bapak Ibu Saudara merasa prosesku kok panggah kecil-kecil lah ya Tuhan. Nah, coba kita tengok ke belakang. Apakah kemarin di dalam proses yang kecil-kecil itu kita sudah taat kepada Tuhan? Kita sudah disiplin di dalam kita mengikuti Tuhan? Kita sudah menjalankan perintah Tuhan sungguh-sungguh? Atau seperti yang saya bilang tadi ya, mek gur flag dance sah apa teh rasah tenanan. Gimana Mas Brian? Apakah seperti itu Mas Brian? Oh enggak, Mas Brian nih tenanan ya Mas ya. Dipercaya jadi koordinator Mas ya. Oh siap. Dikerjakan sungguh-sungguh. Ini perubahannya bagus Bapak Saudara. Saya bikin contoh ya Mas ya. Dulu ini dulu Om Sor biar tahu juga Om Sor Win ya. Dulu lek Jumat berani ini ratau doa. Biyen ya, biyen. Ibadah Rebo enggak pernah doa. Sampai suatu saat di Komsel itu saya tanya. Kalau enggak salah bulan apa ya? Oktober atau November saya tanya. Goalmu bulan ini apa toh? Tiba gilirannya Mas Brian. Yen. Apa Yen? Nganu Mas. Aku mau lebih setia lagi di dalam ibadah. Ibadah apa? Khususnya ibadah hari Rabu Mas. Nah, puji Tuhannya 1 bulan itu wah terep banget, bolong sekali. Tapi sekarang kok mundur. Ya. Tapi lah ibadah doa, wah jadi patokan teman-teman yang lain. Nah,
Ketika dari hal kecil kita dipercaya dan kita bisa dipercayai, kita bisa melakukannya, nanti Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, kalau saya kemarin beberapa tahun yang lalu ya, 2003, sekitar 4 tahun yang lalu saya tanya sama mama, "Ma, kene mbiyen iki ibadahnya piye to, Ma?" Dulu ibadahnya mulai hari Selasa, cuma beberapa keluarga. Tapi ini bukannya mau sombong ya Bapak Ibu. Karena kekuatan yang daripada Tuhan diberikan kepada hamba-hambanya di tempat ini. Coba sekarang Bapak Ibu Saudara lihat. Teman kanan kirinya. Berapa? Banyak ya toh. Dimulai dari beberapa keluarga. Ketika kita mulai taat dari hal-hal yang kecil, kita akan dipercayakan lagi hal-hal yang lebih besar. Kita lihat gedung gereja sebelah. Dulu mungkin mburi kosong ya Mayo, awal-awal ya. Lama kelamaan isi penuh, terus kita doa, Tuhan tempatnya enggak cukup Tuhan. Tuhan berikan tempat ini yang lebih besar. Dan ketika kita nanti berdoa, Tuhan tempatnya udah besar Tuhan, tinggal dikasih isi nih Tuhan. Kita akan lihat bangku-bangku yang kosong di kanan kiri dan di belakang diisi oleh jiwa-jiwa yang baru mengenal Tuhan. Amin. Nah, maka dari itu ketika kita diberikan kepercayaan dari hal-hal yang kecil, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita taat dan kita akan melihat hasilnya nanti. Karena kenapa? Proses kita bersama dengan Tuhan bukan cuma hari ini dan besok. Bukan cuma kemarin, hari ini, besok, lusa, minggu depan. Tapi selama kita hidup kita akan selalu berproses dengan Tuhan. Maka dari itu, dari hal kecil kita dipercaya, kita akan dipercayakan hal yang lebih besar. Yang kedua, gimana sih Daud di dalam menyikapi proses yang sedang dialaminya? Daud menghormati keputusan dan utusan Allah. Minta tolong boleh dibacakan 1 Samuel 24 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mungkin Kak Gila bisa minta tolong bantu. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 8. 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Oke, terima kasih Kak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pertama kali ketika Saul dipanggil Tuhan untuk menjadi raja, dia diurapi oleh Roh Tuhan. Dihinggapi oleh Roh Tuhan dan diurapi sendiri oleh Tuhan. Amin. Yang pertama kita tahu dulu, Saul walaupun nanti dia gagal di pertengahan sampai di akhir hayat hidupnya, awal-awal dia menjadi raja, dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Nah, maka dari itu, hal yang kedua adalah menghormati keputusan dan utusan Allah. Di sini kita lihat, kita baca ketika Saul dia memburu Yusuf maksudnya. Kok Yusuf? Daud, memburu Daud dan tiba di satu tempat. Daud sudah bersembunyi di gua bagian belakang,
terus Saul masuk. Orang-orangnya bilang toh, inilah waktunya. Ini loh yang dituliskan Tuhan. Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Bunuhlah Saul sekarang, inilah waktunya. Tapi apa yang dilakukan Daud? Apa yang dilakukan Daud? Ayat yang ke-7, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Walaupun mungkin Saul menganggap Daud sebagai seorang musuh waktu itu, tetapi Daud tetap menganggap Saul sebagai seorang yang diurapi Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu, kita kalau baca firman nanti kita lihat, musuh mana sih yang tidak bertekuk lutut sama Daud? Musuh mana sih yang tidak dapat dikalahkan Daud? Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Tapi satu orang ini loh, Saul ini loh, padahal sudah di depannya ya toh, tinggal nikam dari belakang. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Sekali lagi, karena Daud menghormati utusan dan keputusan Tuhan. Apakah sekali? 2 kali. Yang kedua, ketika Saul dan tentaranya mereka sedang beristirahat, lagi bubuk ceritanya, lagi tidur ya toh, tenang-tenang tidur. Daud dan orang-orangnya tiba di sana. Orang-orangnya bilang lagi, ini loh waktunya. Waktu yang ditentukan Tuhan itu sudah datang. Nah, mungkin kalau kita secara manusia, benar juga ya. Kan Tuhan bilang Tuhan akan menyerahkan musuhku ke dalam tanganku. Tidak ada yang tidak berhasil kalau aku berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah itu yang diinginkan Tuhan? Untuk kedua kalinya, ketika Saul dan tentaranya dibuat Tuhan tidur lelap, Daud cuma mengambil tombaknya atau senjatanya, ditancapkan ke tanah, ke samping kepala Saul. Nah, walaupun 2 kali kesempatan yang dimiliki Daud untuk membunuh si Saul, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena dia tahu Saul itu siapa toh. Karena dia tahu orang yang diurapi Tuhan pasti juga akan dilindungi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan pasti akan dikelilingi oleh Tuhan. Mungkin nanti kalau seolah-olah kita buat naskah sendiri, ketika Daud memiliki kesempatan dan Daud membunuh Saul, apakah bisa Saul jadi raja? Bisa. Ketika Daud membunuh Saul, apakah Daud bisa jadi raja? Bisa. Tapi pertanyaannya, apakah kerajaannya akan kokoh seperti yang kita lihat di Alkitab sekarang? Karena dia menjamah biji mata Tuhan. Apa yang terjadi? Mungkin bisa saja jadi raja 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Tapi setelah itu entah apa yang akan terjadi. Tetapi karena Daud, dia menghormati keputusan Tuhan, dia menghormati orang yang diutus Tuhan yang sudah diurapinya. Akhirnya Daud sama Tuhan dibuat berhasil. Nah, di dalam kita melalui proses bersama dengan Tuhan, mungkin kita bilang, wah enak mas, kalau semuanya lagi baik-baik saja, kita menghormati keputusan Tuhan, bahkan kita menghormati utusan Tuhan, enak. Ya toh, kalau semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika pergumulan, masalah datang, terus saya suruh menghormati Tuhan, menghormati utusan Tuhan. Nanti dulu ya mas, keputusan saya yang terbaik, keputusan saya yang paling benar, kata orang yang putus asa. Ya toh? Tetapi kita belajar dari Daud, bukan hanya taat dari hal-hal yang kecil, tapi dia tetap menghormati keputusan dan utusan Tuhan. Kalau Bapak Saudara mungkin yang datang hari Rabu ngerti ya apa yang dibilang Mama ya. Ketika hamba Tuhan, kasarannya kalau bahasanya sekarang ditikung dari belakang, wah Tuhan tidak akan tinggal diam. Walaupun mungkin sekarang kelihatannya enggak apa-apa, enggak ada yang terjadi kok. Tapi biarlah waktu dari Tuhan yang akan membuktikan semuanya. Yang kedua, tokoh yang kedua yang akan kita pelajari hari ini, kita belajar dari
Ruth, bukan Bu, Ruth Sudarwati, bukan. Tapi Ruth menantunya Naomi. Kita belajar dari Ruth, seorang tokoh wanita yang terkenal di dalam Alkitab karena dia berani mengambil keputusan yang di luar pemikiran manusia. Yang sudah menikah, yang sudah punya pasangan, yang sudah punya ibu mertua. Biasanya, kalau saya hampir sebentar lagi. Amin. Gitu. Ruth ini dia sudah ditinggalkan mati oleh suaminya. Jadi kalau mungkin dalam tanda kutip dia sudah nggak punya tanggung jawab lagi untuk ikut Naomi. Tapi Ruth memiliki prinsip. Dia punya pegangan tersendiri. Apapun yang terjadi wis Ruth Naomi aku melu awakmu. Ini sebagai salah satu bentuk tanda cinta Ruth kepada Naomi. Nah, apa yang dilakukan Naomi untuk menikmati prosesnya? Dia memiliki prinsip. Ruth pasalnya yang pertama, ayat 16 sampai yang ke-18. Ruth pasalnya yang pertama, ayat 16 sampai 18. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ruth, seorang yang memiliki prinsip, seorang yang memiliki integritas, seorang yang memiliki dasar di dalam dirinya. Walaupun dia sudah tidak lagi memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk ikut Naomi, karena mungkin suaminya sudah meninggal, terus mungkin ini Ruth ini masih muda kayaknya ya. Karena Naomi bilang, wes toh, kamu gak usah ikut aku, cari lagi suami. Di tengah-tengah bangsamu masih banyak toh. Nah, kalau mungkin kita bisa lihat, mungkin Ruth ini orangnya cantik ya. Dia cantik, masih muda, walaupun gak muda-muda banget sih. Tapi dia masih bisa memiliki keluarga lagi. Tapi Ruth tidak melakukan itu, dia memiliki prinsip, toh, kemanapun Naomi pergi aku ikut. Apapun yang dilakukan Naomi aku ikut. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Nah, kalau Naomi, kalau kita Ruth kita bilang sekarang jiwa baru nggih Bapak Ibu. Karena dia dulu bukan orang Israel. Dia aja bisa bilang Allahmulah Allahku. Wis toh, aku tak nderek Gusti apapun yang terjadi. Masa kita yang sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan, karena 2023 tahun yang gelap, tahun yang penuh masalah. Ya melu aku yo neng di Gunung Kawi kan lo. Wis toh tumbal kan keturunanmu banyak, anakmu ada 15, satu lo ditumbalnya nggak popo. Gitu. Masa kita yang sudah lama mengikut Tuhan hanya karena masalah di dunia kita meninggalkan Tuhan. Kalau Ruth dia sudah ditinggalkan suaminya, meninggal. Secara manusia engkau dadak ngopeni Naomi, wis mbah-mbah ya kan. Tetapi dia memiliki prinsip. Aku ikut apapun yang terjadi. Nah, di dalam melalui proses kita bersama Tuhan, kita juga harus memiliki prinsip ini Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita enggak memiliki prinsip, jangankan masalah besar, hal kecil aja bisa melalukan kita dari Tuhan, bisa membelokkan kita dari Tuhan. Kalau kita tidak memiliki prinsip, kalau kita tidak memiliki dasar yang jelas, dasar yang kuat. Bukan cuma anak muda kok yang bisa melakukan hal ini, guys. Pembelaan nih kan biasanya papa sing diserang cah nom-nom. Enggak ya Pak ya? Enggak ya Pak, enggak. Bukan cuma anak muda yang karena si dia yang ganteng atau yang cantik karena pekerjaan, tetapi
Orang-orang yang sudah dalam tanda kutip dewasa juga bisa kok meninggalkan Tuhan. Ayo Pak, melu aku Pak. Setengah tak kayak mobil Rolls Royce yang 20 miliar tadi Pak. Kira-kira gimana? Tuhan apa-apa ya Tuhan, aku tak melu bapakku sebulan ya Tuhan. Engkau Rolls Royce bare tak jual, terus perpuluhannya tak masuk di gereja Tuhan. Kira-kira bener atau salah? Secara manusia mungkin lumayan ya. Aku melu bapak kae engko jadi seperti dia. Ya susu-ini setahun lah engko bare balik gini Gusti. Hei, apakah tahun depan kita masih hidup? Apakah bulan depan kita masih hidup? Apakah minggu depan kita masih hidup? Hanya Tuhan yang tahu. Gitu kok mau memiliki rencana. Wes Tuhan, aku tak melu bapak kae setahun ya Tuhan. Setahun ngarep aku tak bertobat Tuhan. Wah, kok enak banget. Tuhan itu pemurah, tapi Tuhan itu bukan murahan. Ya toh. Kita harus memiliki prinsip seperti yang dimiliki Ruth. Ketika dia memegang teguh apa yang dia yakini, dia ikut Naomi, akhirnya apa yang terjadi? Bukan cuma menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia juga bisa menyelamatkan Naomi. Kenapa? Ketika dia kembali ke Israel, dipertemukan dengan Boas. Singkat cerita mereka menikah akhirnya. Kan perbaikan keturunan, ya toh? Perbaikan keluarga. Nah, jadi ketika kita memiliki prinsip, ketika kita sudah taat dari hal kecil dan kita menghormati keputusan dan utusan Tuhan, hasilnya apa? Hasilnya masing-masing dari kita pasti berbeda Bapak Ibu. Tapi satu yang pasti, pertolongan yang daripada Tuhan itu akan senantiasa ada bagi kita. Maka dari itu mari pagi hari ini kita sungguh-sungguh menikmati proses kita. Wes toh, proses kita mungkin paling lama 70-80 tahun kata firman Tuhan. Ya toh, proses kita paling 70-80 tahun. Tetapi penghiburan yang daripada Tuhan itu bukan cuma 78 tahun, 70 atau 80 tahun, tetapi kekal nanti sampai selama-lamanya. Jadi kemarin saya dengar gini, ketika kita hidup, kalau kita mau hidup kita enak, ambillah keputusan-keputusan yang sulit. Tetapi kalau hidup kita mau sulit, ambillah keputusan-keputusan yang mudah atau yang enak. Maksudnya, kalau hidup kita mau sulit, gampang, bangun pagi serasa kerja, isu-isu tangi langsung nyandak HP. Wah, hari ini yang trending apa ya di TikTok ya, di Instagram apa ya? Mungkin ada yang masih main Facebook? Oh masih mama. Enggak usah masak, ora usah. Grab food aja lu, ya toh. Enggak usah ngapa-ngapain wis toh. Tinggal bareng. Wah, hidup terasa senang sekarang. Tapi kita lihat nanti ke depannya apa yang terjadi. Nah, tapi kalau hidup kita mau enak, ambillah keputusan-keputusan yang sulit. Bangun tidur, berdoa, sowan Gusti, terus tandang gawe, kerja, berproses dengan Tuhan, berproses dengan keluarga, berproses dengan lingkungan. Keputusan yang susah untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau hidup kita mau susah, ya ambil aja keputusan yang gampang. Demikian toh. Nah, Daud dan Ruth mereka mengambil keputusan yang susah supaya hidup mereka ke depannya jadi mudah. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita mau taat? Apakah kita masih bisa menghormati keputusan dan utusan Tuhan? Dan apakah kita masih memiliki prinsip? Aku lihat sekali Tuhan Yesus, yes Tuhan Yesus. Walaupun orang lain bilang, wes tomelo aku kok tak kayak A, B, C, D, E, oh enggak keko. Ketika kita sudah memegang prinsip kita, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia juga akan berperkara dengan kita. Nikmati berproses dengan Tuhan, karena bersamanya kita akan dimampukan untuk melalui setiap proses yang ada di depan kita. Nah, ketika kita merasa proses kita lebih berat, maka yakinlah kalau Tuhan menyediakan penghiburan yang lebih daripada sebelumnya. Kalau prosesnya kecil, penghiburannya ya kecil. Kalau prosesnya lebih besar, reward yang akan kita terima juga lebih
besar. Yakin dan percaya di setiap musim hidup kita, apapun yang kita alami, proses apapun itu, kalau kita taat, kita menghormati Tuhan, dan juga kita punya prinsip, Tuhan akan selalu menolong kita. Kita berdoa. Biarlah setiap proses yang kita alami, kita bisa menikmatinya. Bukan cuma kita menikmati, tapi kita bisa memenangkan setiap proses itu. Nah, ketika kita selesai, kita berhasil berproses dengan Allah, kita bisa jadi terang bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita mau bilang, Tuhan, musim boleh berganti. Apapun di hidupku boleh terjadi. Tapi yang aku yakin dan percaya, kasih Tuhan tetap abadi di dalam hidupku. Dan aku yakin Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, karena kami yakin Engkau akan selalu memberkati kami, Tuhan. Memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Musim akan selalu berganti, tapi kita yakin kasih Tuhan tetap. Dia akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Pelayan perjamuan maju ke depan. yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh Tanpa seizinmu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkan dan peliharaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini. Minggu ini kami mau setia, siap untuk menerima proses, menjalani proses itu. Kami mau belajar taat dari hal-hal yang paling kecil, karena dari situlah kami akan melihat perkara-perkara yang besar. Kami berdoa buat setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini, baik yang menonton di YouTube, kami berdoa biarlah Tuhan jaga kami, berkati kami, celikan mata rohani kami, sehingga kami boleh menjadi orang percaya yang tetap setia kepada Tuhan. Hamba-Mu yang sudah melayani kami pagi ini, Tuhan juga semakin memakai masa mudanya. Kami mengangkat tangan kami dan kami berdoa buat roti dan anggur yang ada di depan kami. Berbicara tentang persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Berbicara juga tentang bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa boleh Tuhan berikan bagi kami. Itu sebabnya sebelum kami terima roti dan anggur pada saat pagi hari ini, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kelemahan kami, ampuni segala ketidakpercayaan kami kepada Tuhan, sehingga nantinya kami makan dan kami minum roti dan anggur, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami semakin dipererat dengan persekutuan sesama kami, dan kami mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan, memberkati kami semua yang akan terima roti dan anggur pada saat pagi hari ini. Kami akan terima perjamuan pada saat pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Terima kasih kalau kami diizinkan masuk bulan Maret 2023. Kami percaya dan kami yakin ini bukan kebetulan, tetapi rencana Tuhan yang dahsyat. Oleh karena kasih, oleh karena salib-Mu, kami ada sampai pada hari ini. Di hadapan kami ada saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang akan merayakan ulang tahun sepanjang bulan ini. Kami berdoa, kami percaya bahwa umur panjang ada di tangan kanan-Mu dan berkat kesuksesan itu ada di tangan kiri-Mu. Dan Tuhan, kami mengangkat tangan kami dan kami berdoa buat mereka yang berulang tahun. Terimalah kekuatan yang baru dari Tuhan. Umur panjang yang Tuhan sudah siapkan, kesehatan, kekuatan, baik di dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, studimu, diberkati oleh Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa, hamba memberkatimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulang dengan membawa pulang berkat yang dahsyat daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Mereka yang sudah memberikan korban mereka apapun bentuknya. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan terus terulur pada mereka. Perhatian Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka boleh menikmati pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, pernikahan mereka, studi mereka, semua rencana mereka diberkati oleh Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa. Hamba berdoa buat kedai kasih nasi 2000, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang sudah ulurkan tangan mereka untuk memberkati acara ini, Tuhan, Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu bagi mereka. Bahkan YouTube yang kami tayangkan setiap minggu diberkati oleh Tuhan. Setiap telinga mendengar, hati digerakkan oleh Tuhan, dan mujizat itu terjadi. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Roh Kudus hiburkan mereka semua. Seluruh rangkaian acara sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan.
Bahkan nanti sore ada pertemuan pelayan-pelayan Tuhan mempersiapkan diri untuk kami masuk di dalam pengurapan awal tahun, pengutusan awal tahun. Kami berdoa berikan kepada kami hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Untuk kami ambil tanggung jawab untuk melayani Tuhan sepanjang tahun ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kami ada di dalam keberkatan Tuhan. Kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun, menyertai, bahkan memberkati menjadi milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.